Setiap hari aku bangun dan aku merasakan aku hidup. Semakin aku merasa hidup, semakin aku lebih tahu. Dan semakin aku lebih tahu, semakin aku depresi. Halo, aku Eran Houdini. Aku adalah akuntan yang belum punya sertifikat. Tapi sebelum aku jadi akuntan ini, aku pernah bekerja beberapa job, yaitu jadi sales, ya kan. Jadi untuk part 2 ini kita akan ngatasin objection, ya kan. Nah, handle objection like the wolf, ya. Yeah. Oke, mungkin beberapa kalian sudah tahu ya apa namanya film-filmnya Jordan Belfort ini. Jadi kita lanjut aja untuk yang kemarin. Nah, sebenarnya ya kan, ketika kalian approach customer itu, entah itu dari telepon atau langsung ketemu, ya kan, customer is not a straight arrow, ya kan. Customer itu nggak lurus-lurus saja. Mereka itu pasti akan ada banyak kegelisahan, kesulitan-kesulitan mereka sendiri, problem-problem mereka sendiri gitu kan ya. Jadi apa yang kita bawakan itu mungkin nggak selalu cocok ke customer gitu kan. Yang pertama itu karena many circumstances. Kalau misalnya aku kan di rumah kan ada laundry, ya kan. Nah, kalau misalnya kita nawarin jasa kiloan, ya kan, misi Pak, saya ada laundry di sini, boleh tahu nggak di sini yang cuci bajunya siapa untuk kiloan, ya? Oh, saya cuci sendiri. Nah, kalau sudah begitu, ya kan, saya cuci sendiri, kasih opsi lain, ya kan, different objective. Semisal kita tidak hanya cuci kiloan, ya kan, kita bisa cuci bed cover, cuci sepatu, cuci tas, cuci mata lah, apalah gitu kan. Itu bisa. Itu berarti kan kita kasih objektif lain kepada customer gitu kan ya. Ya semisal aja kalau customer itu cocok kebutuhan mereka dengan service yang kita tawarkan gitu kan ya. Dan kita harus pinter-pinter tanya gitu kan ya. Misi Pak, saya lihat Bapak ya kan ada sewa jas gitu kan ya. Sewa jas ini dicuci berapa kali seminggu misalnya kan. Kita ada laundry, ya kan. Oh, saya sudah ada itu langganan, itu saudara saya ya. Oh, bagus sih Pak, iya bagus. Tapi kalau sepatunya Bapak sendiri, terus kalau kemudian spraynya, bed covernya gimana Pak? Apakah cuci sendiri, ya kan? Nah, di situ kan kita bisa masuk gitu kan. Pinter-pinternya tanya, ya kan? Pinter-pinternya tanya. Jadi seiringnya experience, maka akan ngerti celah-celahnya di mana gitu kan. Kita bisa ngasih solusinya itu nggak cuma di satu pintu aja, nanti ada beberapa pintu-pintu lain gitu kan ya. Atau mungkin ya sejak mereka kenalan, ya kan, tadi di telepon atau ketemu langsung, mereka mungkin aja nggak 100% trust you, ya kan. Mungkin kalau misalnya telepon ini penting kan, nomor nggak dikenal misalnya, ini siapa ini kan, nggak tahunya mereka langsung angkat aja, oh kayaknya ini penipuan, langsung tutup gitu kan, atau nggak diangkat sama sekali gitu kan. Kalau ketemu langsung itu mereka akan ada banyak circumstances, kayak banyak hal yang mereka itu tidak membuat percaya kepada you gitu kan ya. Mungkin you nggak pernah pometan gitu kan ya. Mungkin you nggak pernah mandi gitu kan, kayak ketahuan aja gitu kan. Customer itu mereka itu kan emosional gitu kan ya. Mereka mau orang-orang yang mereka itu anggap presentable gitu kan ya. Makanya dari itu gosok gigi, mandilah sebelum ketemu customer gitu kan ya. Mungkin aja mereka nggak suka, maybe they don't like you personally ya. Waduh, ini kok kayaknya orang ini ngomongnya kayak gini, nggak suka lah gitu kan ya. Udah lewat gitu kan ya. Ya bisa aja, manusia kan bukan makhluk rasional yang 100% rasional, jadi ya itu terserah mereka, ya kan. Nah, misal nih kalau misalnya kita udah ngomong-ngomong bla 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 bla, mereka pasti bilang, oh iya nanti saya coba tanya istri saya tanya suami saya, atau enggak saya pikir-pikir dulu. Nah, itu biasa itu. Mereka nggak mau terlihat terlalu jujur, ya kan, di depan depan sales, depan you, mereka nggak mau jujur gitu kan. Jadi mereka bilang aja, oh ya saya pikir-pikir dulu, oh ya saya bilang ke suami, saya bilang ke istri gitu kan ya. Atau mungkin mereka memang di dalam hati tuh mereka butuh tapi kurang cocok aja sama harganya, ya kan. Mungkin aja mereka itu kurang cocok sama diri Anda juga gitu kan ya. Atau mungkin mereka itu kurang cocok sama servisnya tapi harganya masuk, ya banyaklah kemungkinannya kan. Customer is always lying, mereka itu pasti bohong, ya kan.
nggak mungkin jujur saya nggak percaya pada Anda karena gini. Oh ya, kalau gitu sih gampang ya kan, mereka sudah straight arrow gitu. Kalau mereka sembunyi itu loh yang mikir ya, saya mikir ya nanti kalau ada apa-apa saya kontak gitu kan, itu jelas tanya tanya, itu yang harus kita cari tahu gitu. Atau mungkin kalau sudah terlalu lama, ya udah Pak, terima kasih atas waktunya, selesai gitu kan. Atau mungkin ya mereka nggak butuh aja servismu gitu kan. Kalau mereka nggak butuh servismu, mau ditawarin ini Pak produk paling bagus, ini loh service laundry yang bisa ngilangin tinta, noda jamur, noda kucing, di apa namanya, laundry di sekitar sini nggak ada yang sama kayak kita. Loh saya kan nggak pernah bajunya kena tinta. Nah itu kan mereka nggak butuh servis Anda gitu kan ya. Saya memang nggak pernah bajunya kena jamur. Nah itu kan mereka nggak butuh servis Anda gitu kan ya. Mau sampai kapanpun mereka nggak akan beli gitu. Nah ini mungkin mereka juga nggak percaya sama you ya kan. Nah, how to always close the deal ya kan. Gimana caranya kita close the deal pada orang-orang yang rese kayak tadi itu. Kalau misal you nggak bisa ya sudah, you nggak bisa gitu kan. Nggak ada formula 1 tambah 1 sama dengan 2 itu nggak ada ya kan. Dari 10 orang ya kan, dari 10 orang mungkin yang berhasil ngomong cuma 6, terus yang apa namanya, yang merespon kita baik itu cuma 3 terus yang beli cuma 1. Nah itu wajar banget gitu kan, sales is a numbers game. Jadi ya setiap kali aku ketemu tetanggaku, aku mau nawarin laundry, nggak semuanya beli laundry, nggak semuanya ke laundry gitu kan ya. Dan mereka yang mungkin udah punya langganan sendiri, dan mereka mungkin cuci sendiri, atau mereka memang nggak mau laundry aja karena keputusan irasional ya bisa aja ya kan. Ya sebenarnya sih there is no formula guaranteed to close ya kan. Setiap orang itu pasti punya masalah sendiri-sendiri, mereka punya kebijakan mereka sendiri-sendiri, dan apa ya, kita nggak bisa maksa closing mereka, itu intinya. Kita nggak bisa maksa mereka closing. Tidak ada produk atau service yang tidak laku. Dari Panji Pragiwaksono ya, Panji Pragiwaksono dulu itu pernah jadi sales ya, pernah bilang lah di YouTube kalau nggak salah, ngomongnya gitu. Dia pernah bilang kalau setiap produk atau service itu pasti laku. Nah cara memasarkan kita ini yang kadang-kadang agak wow ya kan. Anda jualan misalnya mau bikin coffee shop ya kan, ya mungkin dong tawarin ke tetangga, itu terlalu capek ya kan. Anda mungkin akan masukin ke komunitas pecinta kopi, nah itu baru tepat sasaran ya. Gitu aja. Selamat malam.